Oke, baik, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan berbagi tentang bagaimana kita mengambil ya atau mengurangi cabang-cabang setelah dilakukannya pemangkasan berat ya. Jadi saat kopi lagi masa produksi atau baru habis berbunga atau sedang menjalani pembuahan, maka ada beberapa tunas yang wajib kita ambil. Oke, baik sahabat tani, kini saya akan bagikan pada sahabat tani bagaimana cara kita melakukan pencedingan atau pencucian setelah melewati masa pruning atau pemangkasan berat ya sahabat tani ya. Jadi setelah kita melakukan pemangkasan berat, maka akan berbentuk seperti ini ya. Oke, kita mutar. Terlihat di sini cabang ya, cabang balik ya, tunas air. Bahkan cabang yang tumbuh di batang sudah sangat banyak. Ini terlihat ya sahabat tani. Kali ini akan saya perhatikan pada sahabat tani ya. Insya Allah saya rasa bermanfaat ya untuk yang pemula ya. Ini di hadapan kita ini kopi Arabica sahabat tani. Jadi saya praktekkan untuk kopi Arabica ya. Tuh ya, terlihat sangat banyak sekali ya. Nih ya, cabang-cabang yang tumbuh di batang sangat banyak sekali, tidak terhitung ya jumlahnya. Oke, mari simak sahabat tani, akan saya praktikkan supaya semoga mudah dipahami oleh sahabat tani semua. Oke, baik sahabat tani, kita mulai saja sahabat tani ya. Ini saya, tangan kiri saya memegang HP, jadi tangan kanan saya memegang gunting. Mungkin agak goyang-goyang, harap maklum ya sahabat tani ya. Karena kalau seperti ini caranya di zoom lebih dekat ya kan, nah, jadi lebih jelas. Oke, untuk langkah awal sahabat tani, sebelum kita melakukan pencucian, langkah awal yang harus kita pantau adalah cabang yang tumbuh di batang. Ingat ya, cabang yang tumbuh di batang. Loh, kenapa lebih terdahulu itu? Karena supaya nanti terlihat ruangnya sahabat tani. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Tidak terlihat ruangnya ya sahabat tani, sekelilingnya di dalam batang kopi ini kan tidak terlihat nih, karena tertutup oleh cabang yang tumbuh di batang ini. Jadi langkah baiknya kita ambil sahabat tani. Tuh ya, boleh pakai gunting, boleh pakai tangan sahabat tani. Ya. Kita ambil semua, kita bereskan. Oke. Ini sahabat tani, di hadapan sahabat tani ini udah 4 bulan tidak saya lakukan pencucian. Dari sejak saya lakukan pemangkasan berat atau pemangkasan telanjang ya sahabat tani ya. Kita ambil semua. Nah, pelan-pelan akan terang sendirinya sahabat tani. Ini perhatikan ya, sudah mulai terang. Terus kita ambil sahabat tani, pokoknya yang tumbuh di batang ini diambil semua cabang-cabangnya, jangan ragu-ragu. Nah, ini ya, terlihat jelas sahabat tani ya. Oke, kita ambil. Oke, ini bagusnya dengan tangan, copot aja. Oke. Oke, terlihat ya. Kalau kita copot dengan tangan sahabat tani, semuanya ikut ketarik sahabat tani, jadi tidak ada yang tinggal ya. Tapi kalau memang sahabat tani kewalahan menggunakan tangan, boleh juga menggunakan gunting, tetapi usahakan rapat ya. Nah, ini tadi bekasnya sahabat tani ya, nanti ngambil rapat sahabat tani seperti ini. Oke. Baru kita pantau sahabat tani, kita keliling dulu karena
cabang yang tumbuh pada batang ini seringkali tidak kelihatan. Jadi kita harus berkeliling seperti ini. Pantau dengan seksama. Kita ambil. Nah, seperti ini sahabat tani. Ambil merapat ke batang. Ini ya. Ini juga seperti ini. Nah, oke. Terus selanjutnya. Nah. Oke, sudah terlihat bersih sahabat tani ya. Sudah mulai pelong. Oke. Nah. Jadi sudah terambil semua sahabat tani. Itu langkah pertamanya. Sebelum kita berlanjut ke langkah selanjutnya ya. Nah, seperti ini jadinya sahabat tani. Oke. Jadi ada hal penting kenapa kita harus mengambilnya rapat dengan cabang seperti tadi saya praktik sahabat tani, supaya menghindari tumbuhnya cabang baru sahabat tani. Yaitu sahabat tani yang mungkin sahabat tani ada pernah melakukan pengambilan atau pemotongan cabang di batang tapi tidak rapat. Nah, cobalah perhatikan, pasti akan tumbuh lagi di tempat yang sama cabang tersebut sahabat tani. Jadi kalau kita ambil rapat sudah pasti tidak akan tumbuh lagi. Nah, itu penting sahabat tani ya, jangan dilupakan, itu penting untuk supaya cabang-cabang tidak tumbuh di batang sahabat tani, atau setidaknya mengurangi pertumbuhan cabang pada batang ya. Oke sahabat tani, langkah kedua yang akan kita lakukan ini masih di pohon yang sama ya, belum berganti, masih di pohon yang tadi ya sahabat tani ya, supaya mudah sahabat tani menyimaknya ya. Oke sahabat tani, yang kedua yang wajib kita perhatikan adalah tunas-tunas yang arahnya ke dalam. Nah, seperti ini, atau kita sebut tunas balik ya, atau cabang balik. Nah, seperti ini ya, masuk ke dalam ya, tuh mengarah ke dalam batang tuh. Jadi ini wajib diambil tuh, seperti itu. Walau dia dalam keadaan berbunga ataupun belum, harus diambil sahabat tani. Dan juga cek lagi ya, karena di dalam biasanya paling banyak itu tunas balik ya. Di bagian dalam ternyata paling banyak biasanya, seperti ini ya, tuh diambil. Pokoknya yang arah ke dalam diambil semua. Mohon maaf kalau goyang-goyang apinya ya. Nah, seperti ini, perhatikan aja tuh ya, arah ke dalam. Nah, tuh ini lagi ya sahabat tani ya, nih terlihat ya, arahnya ke dalam, arah ke batang. Itu wajib sahabat ambil betul-betul dengan teliti ya, karena kalau dibiarkan ya, namanya cabang arah ke dalam itu memang pasti berbuah sahabat tani. Jadi ini karena arahnya ke dalam menuju ke batang, makanya kita ambil meskipun dalam keadaan berbuah, itu wajib kita ambil ya, seperti ini. Pokoknya kita fokus yang arah ke dalam tuh. Ini kan enggak ya sahabat tadi ya, arah keluar. Nah, ini juga enggak kan, tapi ini kan ada dua, kurangi satu seperti ini. Tinggal pilih mana yang besar ya. Yang besar berarti kita biarkan, yang kecil kita ambil, karena biasanya kecil itu disebut dengan tunas air sahabat tani, dan itu sangat banyak sekali menyerap unsur hara dan tidak ada manfaatnya sama sekali ya. Nah, seperti ini, perhatikan terus sahabat tani ya. Nah, arah ke dalam itu ambil semua tuh. Ambil, jangan ragu-ragu ya. Nah, namun di sini sahabat tani jangan dulu mengganggu yang cabangnya sesuai arah, jangan diganggu. Di sini saya jelaskan pada sahabat tani, fokuslah dulu dengan tunas atau cabang balik yang mengarah ke batang. Kita fokuskan supaya apa? Supaya terang, oke? Dan berbuah pun tidak ke dalam sahabat tani. Nah, seperti ini ya, ini kan arahnya kemana? Ini arahnya ke atas sahabat tani, bukan ke dalam ya. Tapi kalau memang ini mengganggu, kita ambil ini tuh ya, sudah mulai nampak terang sahabat tani. Oke, terus sahabat tani, seperti yang ini misalnya terjadi tempat sahabat tani, ini jangan dulu diapa-apakan, biarkan saja sahabat tani ya, biarkan saja. Kita pokoknya fokus dulu ke cabang balik atau cabang arah ke dalam tuh. Jadi ini bisa disebut dengan kata lain adalah pencucian tipis-tipis
tidak ekstrim sahabat tani. Nah lalu Pak, bagaimana selanjutnya Pak? Nah, selanjutnya diamkan dulu, jangan diapa-apakan dulu sampai pembuahan gelombang ketiga terjadi. Baru kita lakukan nanti pencucian khusus untuk mempercepat pemerahan atau pemasakan buah kopi. Sahabat tani, boleh kunjungi video-video saya yang dulu ya. Itu sama dengan sistem yang saya buat ini hari atau hari ini ya sahabat tani. Oke baik sahabat tani, kita praktikkan lagi satu batang lagi aja ya untuk menghemat durasi. Nah seperti ini sahabat tani. Ini kan terlihat ya sahabat tani ya, bekas dari pemangkasan berat yang saya lakukan berapa bulan lalu. Ini sudah menumbuhkan tunas-tunas baru atau cabang baru yang keadaannya seperti ini sahabat tani. Nah, jadi seperti langkah pertama tadi sahabat tani, cabang yang tumbuh pada batang itu yang pertama harus kita lakukan. Nah, seperti ini terlihat nih ya. Nih. Nah. Oke. Ini sahabat tani. Yang tumbuh di batang itu wajib diambil. Biarpun udah besar, biarpun masih kecil harus diambil supaya nanti untuk pembungaan gelombang kedua ketiga tidak terganggu sahabat tani. Ya. Oke, sudah paham kira-kira ya? Kita cek lagi. Oke, aman ya. Oke, aman. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah melirik dan melihat cabang-cabang atau ranting yang mengarah ke dalam batang, mengarah ke batang sahabat tani. Nah, seperti ini terlihat ya, seperti ini. Ambil ya. Ini juga ambil sahabat tani. Nah, di bagian sini kenapa kita ambil ya? Karena kita sudah targetkan sahabat tani. Kita sudah targetkan di wilayah ini ya. Ini dan sini. Begitu juga ini ya, dan sini berbuah. Nah, jadi ini harus kita kosongkan terlebih dahulu. Ya, paham ya kira-kira ya? Kita kosongkan. Ya, seperti itu. Pokoknya kita fokus dulu cabang yang arah balik. Tuh. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Oke, kita geser arah kamera. Oke, semoga nggak jatuh apinya ya. Oke sahabat tani, kita masuk ke pengambilan tunas-tunas air. Tunas air itu seperti ini sahabat tani, kecil ya, kurus dan kecil. Dan juga di sini banyak orang salah beranggapan ini dikiranya cabang cacing, padahal ini tunas air sahabat tani. Kalau cabang cacing itu sahabat tani, dia kurus tapi memanjang, lebih panjang dari ini ya. Oke ya, paham ya? Nah, itu harus kita ambil sahabat tani seperti ini. Tuh. Nah, oke sahabat tani, nanti juga akan kita lakukan perapian ya. Kita berusaha agar arahnya sesuai
sahabat tani ya, sesuai arahnya supaya rapi. Jadi waktu berbuah karena arah sesuai, berbuah lebih banyak dan melimpah sahabat tani. Tapi kalau arahnya carut marut atau bertabrakan, ya itu bisa jadi pembungaan dan pembuahan kopi gagal ya. Nah, kalau kita cek secara berkala seperti ini. Oke, segitu aja sahabat tani. Tidak perlu terlalu berat kita lakukan pencedingan sahabat tani, karena ini masih ada harapan ya, di bulan 7 insya Allah atau di bulan 9 itu akan muncul lagi pembungaan. Makanya bahannya kita standbykan. Jadi kita di sini fokus hanya membuang cabang yang tumbuh di batang ya. Ingat ya, cabang yang tumbuh di batang. Kedua, tunas atau ranting balik yang mengarah ke batang. Ketiga, tunas cacing. Dan yang keempat, tunas air. Itu aja kita ambil sahabat tani. Ada yang lainnya jangan kita ganggu dulu. Nah, nanti setelah pembuahan gelombang ketiganya sudah terjadi, disitulah baru kita lakukan pengambilan beberapa cabang produksi, cabang-cabang yang menutupi pembuahan ya, gitu ya. Dan juga tunas-tunas airnya, itu tunas air ini memang akan selalu ada deh itu sahabat tani. Setiap tahunnya itu bakal selalu ada. Oke. Kita arah lebih dekat seperti ini sahabat tani. Tuh. Ya. Ini baru separuh saya selesaikan. Nah, seperti ini udah aman sahabat tani. Jadi jangan habis-habisan ya, seperti ini nih. Nah, ini namanya perapian. Kita udah lakukan perapian sahabat tani. Supaya nanti pembuahannya nanti akan tumbuh di sini, di sini dan di sini ya sahabat tani. Tuh. Jadi faktor lain supaya kopi ini bisa berbuah, kerapiannya juga kita perhatikan sahabat tani. Oke, kita geser sebelah sini. Nah, oke, setelah kita lakukan semuanya sahabat tani, seperti inilah hasilnya sahabat tani ya. Nah, terlihat tidak rapat-rapat lagi ya. Sudah terjadi juga penjarangan. Nah, sahabat tani tengok, rongga-rongga sela-sela untuk udara matahari sudah masuk kalau udah seperti ini sahabat tani. Nah ya, jadi tempat sahabat tani yang tanaman kopinya sudah melewati pembuahan pertama dan akan masuk pembungaan kedua dan ketiga selanjutnya, lakukan aja seperti ini. Jangan membuang bahan terlalu banyak, karena nanti bisa-bisa pembungaan gelombang kedua ketiga akan tumbuh di mana kalau kita ambil ya kan. Nah, seperti itu sahabat tani ya. Tinggal menanti lagi ya pembungaan gelombang kedua dan ketiga. Setelah itu baru kita lakukan pengambilan lagi atau pengurangan lagi cabang produksi. Karena saat kopi sudah terjadi pembuahan ketiga itu kopi nggak akan berproduksi dulu. Jadi cabang produksi kita ambil terus. Nah, supaya nanti bahan selanjutnya akan terganti lagi sahabat tani. Jadi dalam melakukan pruning pemangkasan kopi ini tidak perlu takut-takut. Jangan takut kalau hari ini Anda salah pangkas lalu besok bakal mati kopi, yang enggak sahabat tani ya. Tetap dia akan keluar lagi tunas-tunas cabang-cabang barunya. Setiap harinya akan seperti itu sahabat tani. Oke, semoga ini bisa dipahami untuk sahabat tani. Saya rasa mudah ya, karena caranya simple dan gampang kok ya sahabat tani ya. Pelajari sahabat tani, jangan hanya melihat teori saja, pelajari di kebunnya, praktek-praktek dan nanti akan lihat hasilnya. Semoga dan saya doakan berhasil dan hasil melimpah, bahagiakan keluarga Anda ya. Jangan main-main kalau berkebun, supaya hasilnya tidak main-main. Oke, kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.